Di zaman sekarang, pergi ke tukang cukur itu hal yang biasa. Potong rambut, cukur jenggot, mungkin sekalian facial. Tapi di abad pertengahan, barber atau tukang cukur bukan sekedar memotong rambut. Mereka bisa mencabut gigi, mengoperasi pasien, bahkan melakukan pembedahan yang mengerikan. Bayangkan Anda datang ke barber dan alih-alih ditanya mau gaya rambut apa, Anda malah ditanya, mau saya keluarkan darahnya hari ini? Inilah kisah tukang cukur abad pertengahan, sebuah profesi yang berada di antara estetika, kedokteran, dan penyiksaan. Selamat datang di History Herald. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasa kali ini membawa berkah, ketenangan, dan semakin memperkaya wawasan kita. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam kisah kali ini. Asal-usul barber. Profesi barber memiliki sejarah yang sangat panjang jauh sebelum abad pertengahan. Sejak zaman prasejarah, manusia telah memiliki kebiasaan mencukur dan merapikan rambut. Beberapa temuan arkeologi menunjukkan bahwa alat cukur dari batu sudah digunakan sejak 3500 sebelum Masehi. Di Mesir kuno, barber memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Mereka mencukur rambut dan janggut para pendeta serta pejabat tinggi. Orang Mesir percaya bahwa mencukur rambut membantu menjaga kebersihan dan menghindari roh jahat. Bahkan ada barber kerajaan yang hanya bertugas mencukur para Firaun. Di Yunani kuno, barber memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam masyarakat. Mereka tidak hanya mencukur rambut dan jenggot, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya para filsuf dan pemikir untuk berdiskusi. Toko barber di Athena menjadi semacam pusat informasi, di mana berita dan ide-ide baru dibicarakan. Di Romawi kuno, barber disebut tonsor dan memiliki peran yang sangat penting. Setiap pria Romawi mengunjungi barber secara rutin untuk mencukur janggut dan merapikan rambut. Toko barber atau tonstrina menjadi tempat pertemuan sosial bagi masyarakat. Dalam beberapa kasus, barber juga melakukan perawatan kesehatan ringan, seperti mengobati luka kecil dan mengeluarkan darah dari pasien yang sakit. Ketika Kekaisaran Romawi runtuh dan Eropa memasuki abad ke-8, banyak ilmu pengetahuan termasuk teknik kedokteran mengalami kemunduran. Namun para barber tetap bertahan sebagai salah satu profesi yang masih menyediakan layanan kesehatan sederhana bagi masyarakat. Mereka mulai mengambil alih beberapa tugas medis karena minimnya dokter yang berpendidikan formal. Hal ini terjadi karena selama periode awal abad pertengahan, gereja melarang biarawan yang sebelumnya menguasai ilmu medis untuk melakukan tindakan bedah atau prosedur yang dianggap mencederai tubuh manusia. Sejarah awal barber. Profesi barber sudah ada sejak peradaban kuno. Bangsa Mesir, Yunani, dan Romawi memiliki barber yang tidak hanya mencukur rambut, tetapi juga menjadi semacam penasihat sosial. Tapi di abad pertengahan, peran barber berkembang lebih jauh. Mereka bukan hanya penata rambut, melainkan juga dokter amatir. Saat Kekaisaran Romawi runtuh, Eropa memasuki abad ke-8. Kedokteran mengalami kemunduran drastis. Biara-biara yang menjadi tempat penyimpanan pengetahuan medis dan para biarawan adalah orang yang paling paham ilmu pengobatan. Tapi gereja Katolik kemudian melarang biarawan melakukan tindakan bedah karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Disinilah para barber masuk. Para barber yang awalnya hanya mencukur rambut mulai mengambil alih tugas medis yang ditinggalkan oleh para biarawan. Tanpa pendidikan medis formal, mereka belajar lewat pengalaman dan magang. Barber dan ilmu kedokteran. Apa saja yang dilakukan barber selain memotong rambut? Banyak hal yang bikin bulu-kuduk merinding. Yang pertama, plebotomi atau pembuangan darah. Barber sering melakukan prosedur pembuangan darah, yang pada saat itu dipercaya bisa menyeimbangkan humor tubuh. 4 cairan yang diyakini mengendalikan kesehatan seseorang. Mereka menggunakan lintah atau membuat sayatan kecil di tubuh pasien. Yang kedua, pencabutan gigi. Sakit gigi, jangan harap ada anestesi atau alat steril. Barber akan mencabut gigi Anda dengan tang besi dan berharap Anda tidak pingsan karena kesakitan. Yang ketiga, bedah sederhana. Barber melakukan amputasi, menjahit luka, bahkan menangani infeksi dengan cara yang mengerikan. Mereka tidak memiliki antiseptik, hanya alkohol atau air garam untuk membersihkan luka. Yang keempat, sunat dan hitan. Di beberapa tempat, barber juga melakukan sunat. Sekali lagi, tanpa anestesi dan dengan alat yang seadanya. Yang keenam, pengobatan dengan ramuan. Banyak barber yang juga berperan sebagai tabib.
Mereka menggunakan tanaman obat, ramuan herbal, dan metode tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Tanda barber yang ikonik. Kalian pernah gak melihat tiang barber yang berwarna merah, putih, dan biru? Itu bukan sekadar dekorasi. Di abad pertengahan, barber menggunakan kain merah dan putih untuk membungkus tangan pasien setelah proses pembuangan darah. Kain itu kemudian digantung di luar toko mereka sebagai tanda jasa mereka. Lama-kelamaan, kain yang berkibar itu diubah menjadi tiang berputar yang kita kenal sekarang. Perbedaan barber dan dokter. Di abad pertengahan, ada dua jenis tenaga medis. Yang pertama, barber surgeon atau barber bedah, dan yang kedua, psikian atau dokter akademik. Psikian adalah mereka yang belajar di universitas, membaca teks-teks medis kuno, dan memberikan resep obat, tapi jarang melakukan tindakan medis. Sementara itu, barber surgeon adalah yang benar-benar menangani pasien. Karena barber lebih sering melakukan tindakan nyata, banyak orang lebih percaya kepada mereka dibandingkan psikian yang hanya mendiagnosis tanpa bertindak. Ini menyebabkan ketegangan antara kedua profesi tersebut. Gilda barber dan regulasi. Profesi barber berkembang pesat, sehingga muncul organisasi atau gilda barber. Gilda ini mengatur siapa saja yang boleh bekerja sebagai barber, menetapkan standar kualitas, dan memberikan pelatihan. Di Inggris pada tahun 1540, Raja Henry VIII menggabungkan gilda barber dengan gilda ahli bedah, menciptakan Company of Barber Surgeons. Mereka tetap melakukan tugas medis hingga akhirnya pada abad ke-18, bedah menjadi bidang khusus yang terpisah dari barber. Dari tukang cukur menjadi dokter amatir, dari pencabut gigi menjadi ahli bedah, barber di abad pertengahan adalah sosok yang unik dan tak tergantikan pada masanya. Tanpa mereka, banyak orang mungkin akan mati tanpa perawatan sama sekali. Meskipun metode mereka jauh dari standar medis modern, mereka memainkan peran penting dalam dunia kesehatan abad pertengahan. Jadi lain kali Anda duduk di kursi tukang cukur, bayangkan jika mereka masih menawarkan layanan tambahan seperti pencabutan gigi atau pembuangan darah. Apakah Anda masih mau potong rambut di sana? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.